gereja mempengaruhi dunia atau dunia mempengaruhi gereja. Sebagai anak Tuhan, tentu kita harus ada di posisi kitalah garamnya. Amin. Fungsi garam itu apa sih Bapak Ibu jemaat? Mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, penguasa dunia akhirat, pribadi nomor satu yang luar biasa, yang layak menerima segala pujian penyembahan dari segenap umat-Mu. Kami tahu Tuhan hadir di sini akan memberkati kami sekalian dengan firman-Mu yang akan segera diberitakan. Hamba-Mu yang akan bicara atas nama-Mu. Hamba terus mohonkan hikmat, urapan, kuasa, kekudusan Allah, supaya setiap huruf kata kalimat yang hamba-Mu seberangkan kepada umat-Mu pada saat ini betul-betul berasal dari Tuhan, memerdekakan, memulihkan, menguatkan, memberi kami kekuatan untuk membuat diri kami lebih dahsyat lagi di tahun ini demi kepentingan kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hebat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap menerima firman Allah, satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih. Haleluya. Baik, shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mel Atok dari NTT Kota Kupang. Saya datang bersama istri saya, Ibu Ivon Atok. Kami bersyukur kami bisa diterima di keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Goshen Blessing Surabaya. Kami bersyukur kami bisa melayani di gereja ini. Kami menggembalakan satu gereja karismatik di Kota Kupang, Gereja Sidang Jemaat Allah, Jemaat Amazing Grace di Kota Kupang yang dikenal dengan bengkel orang-orang berdosa. Ya, itu gereja yang kami gembalakan di Kota Kupang. Dan untuk Gereja Bethel Indonesia sendiri adalah salah satu gereja di mana saya selalu bermitra untuk bekerja memberitakan Injil demi kepentingan kerajaan Allah. Saya sudah memiliki 4 orang anak karena sejak awal kami sudah berdoa minta kepada Tuhan 4 anak laki-laki, dan hari ini Tuhan karuniakan kepada kami 4 orang anak laki-laki, dan kami memberikan nama kepada anak-anak kami, nama yang sangat unik, yang lain daripada yang lain. Tidak ada di Surabaya, tidak ada di NTT, tidak ada dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, bahkan di seluruh dunia mungkin tidak ada. Karena nama anak kami seturut urutan abjad. Anak pertama tuh A, B, C, D, E, F, bacanya Absdev. Anak kedua G, H, I, J, K, L, bacanya Gitskel. Anak ketiga M, N, O, P, Q, R, S, bacanya Nopkirs. Anak keempat dari T sampai Z, bacanya Tufwextis. Ada itu di Surabaya? Ibu Susan belum pernah ketemu ya? Ya. Itu memang unik, lain daripada yang lain. Anak saya yang pertama tuh lahir 20 November 2010 ya. Ternyata kemudian ada orang di Kolombia namanya Lady, dia ganti namanya Lady, dia ganti dari A sampai Z. Tapi itu tahun 2014, jadi saya duluan ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik memberi kami kesempatan berbagi berkat di berbagai tempat, dan salah satunya di sini. Hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari catatan Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31. Di ibadah 1 tadi saya khotbah dari Roma 14 ayat 17, tapi ibadah 2 saya mau khotbah yang lain. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Ayo Bapak Ibu jemaat kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, dan 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
Dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 ini, jemaat terkasih, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu Roh Kudus dan doa orang percaya. Sekali lagi, temanya adalah Roh Kudus dan doa orang percaya. Kalau di ibadah pertama tadi temanya Roh Kudus dan orang Kristen sejati, di ibadah kedua temanya Roh Kudus dan doa orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar atau kita lihat kalender gereja, setelah hari kenaikan kemarin, hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, maka setelah itu kita tahu ada satu pesan yang kuat dari Tuhan Yesus Kristus, perintah yang kuat dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan menarik, nanti beberapa waktu ke depan semua gereja memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Bahwa memang Roh Kudus merupakan kebutuhan utama dari gereja Tuhan sepanjang masa, termaksud hari ini. Tidak peduli dari sinode manapun, Roh Kudus merupakan andalan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan luar biasa yang ada di depan kita. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin tua dunia ini, maka tantangan pun akan semakin hebat, semakin luar biasa. Maka tidak bisa tidak, gereja betul-betul harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Amin. Kalau kita belajar Alkitab, minimal ada 3 fenomena penting yang tidak bisa dihindari oleh gereja pada zaman ini. Yang pertama adalah bahwa di zaman ini akan terjadi yang namanya kebejatan moral. Moral orang akan semakin bejat, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu jemaat perhatikan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, mulai ayat 1. Firman Allah berkata di sana ialah, demikian bunyi firman Allah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar apa di sini? Ternyata ini bicara tentang dekadensi moral yang begitu hebat terjadi di zaman ini. Ayatnya yang kedua dan seterusnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lalu ayatnya yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayatnya yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bahkan itu sampai ke dalam gereja. Ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saking bejatnya moral, sampai-sampai terkontaminasi di dalam diri orang Kristen yang beribadah, menyelesaikan liturgi ibadah tanpa merasakan apa-apa, tanpa mengalami pemulihan, tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus, tanpa mengalami perubahan. Ayat ini jelas mengatakan bahwa secara lahiriah mereka beribadah. Mungkin mereka bisa beribadah seperti kita di gereja karismatik, menyanyi, menari, melompat, full musik, lighting dan lain sebagainya. Menurut saya di zaman ini ibadah seperti ini sangat baik, sangat luar biasa, sesuai zaman. Tapi pesan saya sebagai hamba Allah, mengingat ada fenomena zaman di mana terjadi dekadensi moral yang mempengaruhi gereja, maka hati-hati jemaat Tuhan. Hanya 2 kemungkinan, gereja mempengaruhi dunia atau dunia mempengaruhi gereja. Sebagai anak Tuhan, tentu kita harus ada di posisi kitalah garamnya. Amin. Fungsi garam itu apa sih Bapak Ibu jemaat? Mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Anak Tuhan ada di mana saja, dia memberi rasa. Garam itu memberi rasa. Masakan apapun tanpa garam tidak enak. Garam itu mengawetkan supaya ikan atau daging jangan busuk. Salah satu cara pengawetan digaramin.
Anak Tuhan dimanapun kita berada, kita harus bawa dampak besar. Amin, saudara-saudara. Fenomena yang lain akan terjadi, penyesatan luar biasa. Itu tidak bisa dibantah. Penyesatan akan merajalela, saudara-saudara. Tapi anak-anak Tuhan jangan takut. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh dunia ini, sehingga kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat, firman Allah berbunyi demikian. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalimat roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, itu urusannya sama nabi palsu. Itu urusannya sama ajaran sesat. Dan yang terakhir, fenomena itu adalah penganiayaan. Gereja akan dianiaya. Firman Allah berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Pernah lihat ayatnya? Filipi 1 ayat 29. Mari kita baca lagi ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa, Bapak Ibu jemaat? Menderita untuk Dia. Ada dua jenis penderitaan. Ada penderitaan gara-gara menyalahgunakan kehendak bebas kita, di mana kita menderita karena kita bikin masalah, bikin kacau, bikin kejahatan. Seperti masa lalu saya sebelum jadi pendeta, saya ulang-ulang ditangkap polisi, ulang-ulang di sel, ditahan kurang lebih 8 kali. Saya ditangkap terakhir itu 13 Januari 1999. Tiap kali saya ada di dalam tahanan, saya munafik berdoa minta pertolongan Allah, disertai dengan janji-janji omong kosong. Janji apa? Tuhan, kalau hamba bebas, hamba mau bertobat. Bebas pertama tidak bertobat, bebas kedua tidak bertobat, bebas ketiga tidak bertobat, malahan tambah sombong, tambah jahat. Mentang-mentang sudah pernah di sel, otak premannya keluar, dianggap rasa diri paling hebat. Akhirnya Tuhan hantam yang terakhir 13 Januari 1999. Saya ditangkap, digebukin habis-habisan, sampai dibawa ke rumah sakit karena tulang dada saya retak. Waktu itu, zaman itu polisi masih main pukul sembarangan. Apalagi kampung di mana saya dilahirkan itu kampung salah satu yang paling dibenci polisi di Kupang, itu namanya Oepura. Polisi pernah dipukulin di situ, TNI pernah dipukulin di situ sampai hampir gila. Lalu kemudian di lingkungan seperti itulah saya bertumbuh, maka kehidupan saya bejat moral gila-gilaan. Nah, ini penderitaan yang tidak benar. Makanya Petrus pernah kontraskan dua jenis penderitaan tersebut di 1 Petrus 4 ayat 15 dan 16. 15 dia bilang begini. 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengaco. Ini jangan. Nah, dulu saya menderita gara-gara ini. Tiap kali ditangkap polisi, tetangga-tetangga senang luar biasa. Mereka pakai bahasa Kupang. Hantam pak, mampo, surasa. Itu bahasa Kupang. Mati kau, rasain kau. Gitu, mampo, surasa. Tangkap dia, ceknya dia. Cek itu cekik. Itu bahasa kami itu. Kasar banget emang bahasanya. Ya, jadi bersukacitalah tetangga kalau saya ditangkap, karena sebelum ditangkap anak-anak mereka disuruh masuk. Kata mama-mama di Kupang bilang begini, lu jangan main dengan itu setan. Saya dikatain setan karena anak-anaknya saya ajar main judi, ajar nonton film porno, ajar curi, macam-macam kejahatan. Maka tiap kali saya di sel itu, satu kampung bersorak-sorak. Haleluya. Tapi Tuhan begitu baik, saudara-saudara. Dia tidak datang cari orang benar, amin. Dia cari orang berdosa, dia selamatkan orang berdosa, dia pulihkan orang berdosa, dia jadikan orang berdosa sesuai lagu tadi, menjadi ciptaan baru.
Dan setelah jadi ciptaan baru, dia mau didik kita. Yuk kalau mau menderita, jangan kayak dulu lagi. Menderitalah seperti di ayat 16. 15 itu tidak boleh. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, haleluya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Di ibadah 1 saya diberkati dengan doanya Pak Lukas. Pak Lukas berdoa, Tuhan, sekalipun kami harus masuk dalam lembah kekelaman, sekalipun kami harus menderita, tapi penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Dan itu alkitabiah banget. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini apa? Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Beri tepuk tangan buat firman Allah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Amin. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah prinsip yang benar menurut ajaran Alkitab. Amin, kekasih Allah. Nah, nats yang kita baca di bawah tema Roh Kudus dan doa orang percaya, yang melatar belakangi doa tersebut itu ternyata memang jemaat lagi mengalami duka cita di mana rasul-rasul ditangkap dan dianiaya. Waktu mereka bikin perkara-perkara ajaib, Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan, terjadi mujizat luar biasa, saudara-saudara. Dan waktu mujizat terjadi itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang memuliakan Allah. Tapi bukan dunia namanya kalau tidak ada alat-alat setan yang dipakai setan menyerang atau menentang orang percaya. Ingat, kita hidup di dunia ini, ada alat Tuhan, ada alat setan. Alat Tuhan sibuk beritakan Injil, tarik orang, menjara jiwa dari neraka ke sorga. Setan sibuk menjatuhkan orang, setan sibuk mengacaukan gereja, setan sibuk membuat syok-syok terapi kepada hamba-hamba Allah. Supaya kalau bisa hamba-hamba Tuhan mundur, kalau bisa berhenti pelayanan. Itu tujuan setan. Tapi apakah orang-orang percaya ini kemudian berhenti? Tidak. Berkaitan dengan Roh Kudus dan doa orang percaya ini, ada beberapa hal menarik yang mau saya seberangkan. Pada waktu Yohanes dan Petrus diancam, dianiaya, lalu mereka dipenjara, mereka diancam dulu. Kalau kau keluar, jangan coba-coba lagi sembuhkan orang dalam nama Yesus. Kalau kamu bebas, jangan coba-coba lagi beritakan nama itu atau ajaran itu. Waktu Petrus dan Yohanes keluar, mereka share, mereka cerita beban mereka kepada jemaat. Ini kelihatan di ayat 23 dari Kisah 4. Ayat 4 firman Allah berkata demikian. Kisah Para Rasul 4 tadi, ayat 23-nya. Ini konteks sebelum dari ayat 31 yang kita baca sama-sama. Harusnya baca semua, tapi untuk menyingkat waktu, saya ajak kita baca satu ayat, nanti ayat-ayat lain saya singgung sepanjang khotbah ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu apa? Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Anda lihat di sini ya. Ini pemimpin share kepada jemaat. Kan biasanya orang berpikir pendetanya lah, pemimpinnya lah, gembalanya lah yang harus selalu memberi waktu mendengar keluhan jemaat. Ini terbalik. Rasul curhat kepada umat. Rasul sharing kepada umat. Jadi ternyata boleh Ibu Susan. Asal kita kalau mau sharing sama orang, kita tentu doakan dulu supaya orangnya tepat. Takutnya kita sharing, ada istilah di NTT itu dia nama mulu ember. Mulu ember ini mulutnya tuh kayak ember gitu loh. Kita curhat di dia, tahu-tahu berita kita sudah ada di Pos Kupang halaman 6. Itu surat kabar di Kupang. Kita curhat pikir dia teman baik, dapat dipercaya, ngerti beban kita, terus dia bawa dalam doa, malah jadi bahan gosip. Makanya saudara mau curhat sama orang, hati-hati loh ya. Doakan, kalau lihat-lihat ini kayaknya bahaya semua, maka curhatnya kepada siapa? Cukup kepada Bapa di sorga. Takutnya kepada kiri kanan muka belakang, maka berita Anda akan sampai, jangankan di NTT Surabaya, bisa sampai ke Venezuela. Nah, saudara-saudara, mereka sharing. Ini luar biasa ya.
Saya pikir memang urusan seperti ini jemaat harus paham ya. Bukan hanya pendeta yang bertugas mendoakan jemaat. Jemaat juga harus mendoakan pendeta. Rasul Paulus berkali-kali minta jemaat tolong doakan aku. Amin saudara-saudara. Jadi tolong doakan gembala saudara, tolong juga doakan pendeta-pendeta tamu yang datang khotbah di GBI Ghost and Blessing ini, supaya pendetanya rendah hati, tetap berani, tidak kompromi, tetap bicara apa adanya, hitam bilang hitam, putih bilang putih, tidak ada zona abu-abu. Amin Bapak Ibu terkasih. Jangan lihat gereja besar megah langsung pendetanya mati kutu, ini mau ngomong apa ya, tegur dosa enggak ya? Ya ampun, pendeta mata duitan. Kita datang bicara kebenaran, mau kasih senang siapa? Kasih senang Tuhan atau orang? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka share kepada tempat yang tepat. Dan menariknya ada yang mau dengar. Salah satu pelayanan luar biasa di dalam gereja, itu sebenarnya pelayanan mendengar. Kan ada orang-orang tuh yang mau didengar. Makanya saya lihat di akhir ibadah satu tadi ada informasi tuh, yang mau didoakan, yang mau segala macam datang. Pasti sudah ada tim yang disiapkan Tuhan di gereja ini supaya menjadi tim yang mendengar. Nah, yang mendengar ini harus beri perhatian. Mendengar harus fokus, jangan acuh tak acuh. Jangan orang berdatang, cepat ngomong, saya juga ada masalah. Cepat. Tidak bisa begitu. Kau diam, kau makan kenyang, banyak tidur ya. Supaya fit, minum vitamin, baru dengar beban orang. Itu perlu loh. Gereja mau maju harus ada tim counselornya. Kalau tidak repot. Orang semua punya masalah, mau didengar. Tapi yang cerita juga ada aturan ya, lihat-lihat jam ya. Jangan cerita sampai lewat makan siang, pendetanya mati bukan karena tapi karena asam lambung ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau didengar, jemaat banyak-banyaklah mendengar. Banyak orang hanya mau didengar. Waktu orang ngomong dia tidur. Saya lihat di ibadah satu tadi saya khotbah ada yang tidur, saya lupa tegur. Serius, karena waktunya saya baru pertama kali kan mesti tahu waktunya jam berapa. Kedua nih barangnya ada, bangkitlah dan berjalanlah, haleluya. Datang ke gereja tuh dengar firman bukan tidur, amin. Mau tidur di rumah. Tadi saya lihat ada satu tidur saya karena terlalu fokus kepada jam, saya lupa kasih bangun dia. Ini rumah Bapa di sorga, bukan rumahmu. Di rumah Bapa ini bukan tempat tidur, tempat memuji, menyembah Allah, bersuka cita, melompat dan beri perhatian kepada firman Allah. Sebab firman itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Firman itu adalah kekuatan Allah yang mengalahkan segala-galanya. Kalau tidur dapat apa? Amin. Yesus bilang langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Jadi dengar firman harus mantap, haleluya. Yang di atas ada yang posisi miring leher, ke dalam tangannya aku serahkan semuanya, haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menarik bahwa ketika jemaat mendengar sharing, yang mereka sharing ini bukan sharing berkat, ternyata masalah. Boleh sharing masalah supaya didoakan. Jadi kalau saudara menceritakan sesuatu, jangan hanya ceritakan berkat. Bahayanya begini. Itu sebenarnya bukan kebenaran seutuhnya. Itu setengah benar. Karena Alkitab berkata kamu dikaruniakan juga untuk menderita. Takutnya begini ya. Kalau saudara tiap kali bersaksi, setiap kali share hanya berkat, kemenangan, mujizat, berkat, kemenangan, mujizat. Lalu adalah orang yang baru datang ke sini. Mereka baru pertama kali mau masuk Kristen nih. Wah, mereka dengar kesaksian. Wah, ternyata ikut Yesus tuh berkat, kemenangan, mujizat, berkat, kemenangan, kemuliaan, from glory to glory. Oke lah, itu baik. Itu Alkitabiah. Lalu dia ikut Yesus. Karena dia mau dapat yang tadi tuh, berkat, kemenangan, mujizat, from glory to glory, from zero to hero, apa segala macam. Lalu dia bertobat. Dia ikut baru 2 bulan, masalah datang. Dia bilang, wah Bapak Gembala bohong nih. Wah Ibu Gembala bohong nih. Wah Pendeta Mel Atok bohong nih. Katanya ikut berkat. Saya baru 2 bulan udah kena maki. Saya baru 2 bulan udah dapat tantangan. Jadi ternyata kita bukan bohong. Tapi kita tidak cerita secara lengkap. Yang Petrus dan Yohanes sharing ini bukan berkat, tantangan. Kita diancam loh. Kita dianiaya loh. Kita dilarang loh. Gitu. Sharing apa adanya. Sejujur-jujurnya. Sebab saudara tahu di zaman akhir ini satu fenomena apa? Orang suka mengumpulkan pembicara untuk mengenakan telinga mereka. Itu ada ayatnya.
Makanya Paulus bilang sama Timotius, kamu sampaikan firman Tuhan baik tidak baik waktunya, karena akan ada waktu orang tidak lagi mau mendengar firman Allah. Maka diberkatilah jemaat di Goshen yang masih mau mendengar firman Allah. Apapun itu, mau berkat, mau teguran, mau apa saja yang kau berkata, firman-Mu ya dan amin. Amin, kekasih Allah. Selesai sharing, terjadilah doa di sana. Dan ada beberapa hal berkaitan dengan doa mereka. Yang pertama, jemaat Tuhan, doa mereka itu adalah doa bersama-sama. Ini kelihatan di dalam ayat 24 dari Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Rasul tadi kakak buka di mana tuh, Matius ya. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, dikatakan berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ini doa mereka. Nah, kata bersama-sama ini dia pakai kata Yunani homotumadon. Homotumadon itu dari terjemahan Inggris dia bilang with one accord. Jadi mereka satu hati, satu suara. Ternyata istilah ini, saudara, homotumadon, ini istilah yang dipakai ketika orang-orang kafir selesai mendengarkan pembelaan Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat 53 itu, di ayat 54 sampai ayat 60, tak usah buka itu terlalu panjang. Mereka juga berteriak bersama-sama melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Itu kata yang sama juga ternyata, homotumadon. Hanya bedanya yang satu itu bersatu hati menghancurkan hamba Allah, kalau yang satu bersatu hati menaikkan doa, bersatu hati melakukan peperangan rohani. Saudara, anak Tuhan penting untuk homotumadon, penting untuk unity. Alkitab berkata dalam Mazmur 133 itu, di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, itu seperti minyak dari kepala Harun turun ke janggutnya, turun ke jubahnya dan seterusnya. Itu bicara tentang apa? Kepemimpinan dan persatuan. Di jubah Harun itu ada semacam mutiara yang bicara tentang ada 12. Itu mewakili 12 suku. Maksudnya ialah kalau ada persatuan, maka dia akan menular menjadi satu kekuatan yang besar. Bukan hanya bagi Israel, tapi bagi gereja. Bukan hanya bagi gereja, tapi bagi rumah tangga Bapak Ibu. Di mana ada persatuan, Alkitab berkata kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Kalau ada persatuan di gereja kita, di rumah tangga kita, bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang bagi Tuhan. Bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar kita. Kalau tidak ada kekompakan, suami masih main di belakang-belakang atau istri WhatsApp-nya pakai kunci sampai istri tidak bisa buka, bukannya harus pakai doa dan puasa, itu pun 30 hari. Saya dan istri layani orang, suaminya selingkuh. Kok bisa menikah tapi pakai handphone aja tidak transparan? Handphone tidak transparan, jadi pakai kunci entah pasportnya apa, pokoknya tidak bisa terbuka. Maka istrinya berdoa menangis, istrinya cuma tekan sembarangan, terbuka saudara-saudara. Saya yakin itu Tuhan, itu pembelaan Tuhan. Ibu-ibu beri tepuk tangan buat saudara yang kalau nasib kayak ibu ini. Sembarang aja dia tekan, Yesus, 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 terbuka. Sembarang terbuka. Maka di situ ada WA, ada gambar tas bagus, kirim kepada selingkuhannya, mau yang mana sayang gitu. Buat istri tas yang 300.000, buat selingkuhan yang harga 2 jutaan 3 jutaan. Padahal yang penolong tuh istri kita, bukan itu wewek gombel. Ya inilah, tidak ada berkat, yang ada cuma sial, kutuk, celaka, bencana kalau tidak ada kesatuan. Kita jangan bicara konteks gereja atau bangsa, dimulai dari keluarga, dan setan hari-hari ini sedang menyerang keluarga-keluarga. Maka tolong kehidupan doa orang percaya itu dimulai dari keluarga. Harus ada kesehatan suami, istri, anak-anak, bapak-bapak, kepala keluarga yang ada di sini. Anda harus menjadi gembala yang baik bagi istri dan anak-anakmu. Jangan pergi jalan sana sini, tidak ada guna, buang-buang waktu. Engkau tidak pimpin istri dan anak-anakmu di dalam doa saat teduh atau ibadah keluarga, mezbah keluarga. Tapi kalau ngomong di luar cerita kayak dia paling paham,
Ngomonglah tentang Jokowi Prabowo, apa kau mengerti apa? Amin. Unity itu penting. Unity dimulai dari keterbukaan. Kalau ada yang tidak beres, buka. Pemberesan, satu hati. Waktu Anda satu hati, berkat-berkat tercurah. Dan waktu Anda satu hati, Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul sepakat, bukan cuma berkat, sumbernya turun. Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah kamu melalui rohnya. Ini keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi yang suka bikin aneh-aneh, tolong bertobatlah. Ya, tolong bertobat. Sebelum waktumu tiba. Waktu meninggalmu tiba, maksud saya biar lengkap. Oh iya dong. Kita ini kan lagi tunggu nomor antrian kan. Antrian mati. Tidak tahu siapa duluan. Yang muda-muda kalau saya ngomong meninggal, kau jangan lihat yang tua-tua sambil kau berkata, saya kasihan engkong itu. Siapa bilang engkong duluan? Kematian tidak kenal tua atau muda. Lu jangan lihat engkong sudah 75, lu yang 28 bisa duluan. Enak-enak saja tunjuk ke encim. Saya ketemu orang sudah 90 tahun belum meninggal, anak muda lagi fitness, umur 30 tahun lagi nge-gym, serangan jantung di tempat nge-gym, putus napas, innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi jangan bilang kita lebih muda, jadi selalu siap apa? Sedia, bertobat, bersatulah. Yang berikut, apalagi doa mereka. Setelah mereka bersatu di dalam doa, menarik bahwa di ayat 24 itu mereka memulai doanya dengan menyatakan kemahakuasaan Allah, bukan menyatakan masalah mereka. Anda lihat ayat 24 dimulai dengan apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, ini doa yang luar biasa. Saya punya masalah, Ibu Susan punya masalah, jemaat di sini punya masalah. Tapi biasakanlah dirimu ketika engkau tenggelam dalam hadirat Allah, ketika engkau berlutut di hadirat Allah, engkau memuji Dia dan berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, besar dan ajaib Engkau, adil dan benar jalanmu, Engkau Allah yang hebat. Saudara, doa seperti ini akan memperbesar kekuatanmu dan akan memperkecil masalahmu, bahkan menuntaskan masalahmu. Tapi kalau Anda mulai di dalam doamu, Anda mulai dengan menyatakan masalahmu, justru itu membuat Anda tambah stres. Tuhan, suamiku gila berat. Malaikat bilang, saya sudah tahu dari dulu ya. Tuhan, utangku besar. Tuhan, begini, begitu, begini. Nanti belakangan. Saudara, mereka juga punya masalah, tapi mereka tidak mulai dengan itu. Masalahnya mereka nyatakan di ayat 29. Anda bayangkan, di ayat 24, 25, 26, 27, 28, mereka bicara tentang Allah. 29 baru masalah mereka. Lihat tuh, 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Allah. Beban belakangan. Yang dahulu apa? Menyatakan kemahakuasaan Allah. Engkau pencipta. Bayangkan Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi tidak ada jadi ada. Laut tidak ada jadi ada. Matahari, bulan, bintang tidak ada jadi ada. Anda dan saya manusia dari tidak ada jadi ada. Masakan dari yang ada, Tuhan tidak bisa merubah keadaan. Dia Allah paling hebat merubah keadaan. Bahkan Dia sanggup merubah kutuk jadi berkat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jemaat, tolong ya. Makanya saya senang tuh ada kehidupan doa. Doa pagi, Selasa, apa? Good. Pujian penyembahan tuh keren. Saya dan istri naik pesawat kemarin. Mama, saya bilang, Ma, doa. Tidak usah cerita-cerita. Kita udah biasa lihat awan, capek lihat awan. Mendingan kita doa berdoa. Tiap kali kami pelayanan kemana pesawat langsung berdoa. Bergandeng tangan, langsung istri saya angkat pujian. Saya ikut. Lalu saya bilang, Ma, doa ini, Papa doa ini. Kita lihat alarm 1 jam berdoa. Setelah itu masing-masing baca Alkitab. Kita mau melayani. Kita mau menyampaikan firman Allah di Goshen. Kita perlu mengandalkan Dia. Dia Allah yang hebat. Amin Bapak Ibu jemaat. Ada masalah tolong. Datang puji Dia dulu. Sembah Dia dulu. Makanya prinsip doa Bapa kami itu bagus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Doa dimulai dengan apa? Kepentingan Allah. Mu. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Setelah itu baru minta kaminya belakangan. Berikanlah kami pada hari ini. Belakangan.
Ini datang belum puji Tuhan langsung perintah Tuhan ini itu. Kamu tidak memperlakukan Allah seperti Allah, tapi memperlakukan Allah seperti babu, seperti security. Datang-datang main perintah, lindungi aku, berkati aku, jaga aku. Hei, dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita ini debu tanah. Tolong hormat dia. Amin. Makanya saya bangga dengan gereja karismatik yang suka sekali memuji menyembah. Bahkan semua gereja deh, yang non karismatik juga, yang mereka mulai dengan membesarkan Allah, itu ajaran Alkitab. Saya sampai jam berapa? Supaya kita jelasin. Enggak, ini poin lagi enak, inilah masalahnya. Nah, Ibu, berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Tuhan memberkati GBI Goshen, haleluya. Ke dalam tangan aku serahkan semua. Saya ini kan pengkhotbah KKR, memang lain. Kalau KKR itu kan pumpang gitu loh. Tapi ya sudahlah. Yang pertama satu hati. Yang kedua mulai dengan menyatakan apa? Kemahakuasaan Allah, bukan menyatakan masalahmu. Kita lebih membesar-besarkan Allah daripada membesar-besarkan masalah. Orang yang kebiasaan membesarkan masalah, datang kepada Allah, Tuhan masalahku besar. Tapi orang yang biasa membesar-besarkan Allah, dia tunjuk masalah. Hei masalah, Allahku besar. Hei kanker, Allahku besar. Hai ekonomi bisnisku, Allahku besar. Hai suami yang masih gila berat, Allah besar. Itu tuh anak Tuhan. Yesus baik. Ini poinnya, apa nanti lanjut ibadah 3 aja kali ya. Haleluya. Doa yang berikut yang saya jumpai dari jemaat Tuhan ini. Saudara lihat ayat 25 dan 26. 25 mereka bilang begini. Jemaat baca. 1, 2, 3. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 26. Sama-sama raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bapak Ibu tahu, ini ayat 25-26 itu kutipan dari Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Makanya dia bilang oleh Roh Kudus memimpin Daud. Karena ini tulisan Daud. Buka dulu Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Ini kutipan dari jemaat ketika mereka berdoa, mereka kutip ayat ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat 2, raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Artinya doa mereka doa bagaimana? Doa mereka doa orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Yang pertama satu hati, yang kedua menyatakan kemahakuasaan Allah, bukan menyatakan masalah lebih dahulu. Yang ketiga mereka berdoa dengan mengklaim firman Allah. Ini bukan berkhotbah dalam doa, bukan. Jadi jemaat, kita boleh itu doa klaim firman Allah. Bapa di sorga, setelah membesarkan dia, seturut urutan tadi, boleh itu kita berdoa, Tuhan hamba percaya masalah hamba ada. Tapi hamba percaya Roma 8 ayat 28, Engkau berkata kita tahu sekarang, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kami yang mengasihimu, bagi kami yang dipanggil sesuai rencana Allah. Anda tidak perlu persis ayat-ayatnya, tapi Anda ngerti maksud ayat itu. Itu boleh klaim, hamba percaya Matius 6 ayat 33, Tuhan Engkau berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaranmu, maka yang lain ditambahkan. Hamba percaya itu terjadi di hidup hamba. Ada masalah besar Anda berkata Tuhan hamba percaya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Engkau setia, Engkau akan beri jalan keluar sehingga aku sanggup menanggungnya. Itu boleh. Amin. Jadi doa klaim ayat. Nah celakanya kalau nggak tahu baca Alkitab mau klaim apa? Tuhan pokoknya ada di Alkitab. Malaikatnya saya tempar kau. Makanya kau baca. Dengar khotbah itu catat. Itu jangan menguap. Mau klaim apa? Tuhan Yesus lawan setan pakai ayat. Kita pakai apa? Pokoknya ada tertulis. Di mana? Adalah. Kok adalah? Ada di mana? Harus baca Alkitab jemaat. Amin. Kebutuhan tubuh tuh makan, minum, olahraga, seks. Tentu seks yang kudus maksud saya. Kebutuhan roh, doa, firman, pelayanan, ibadah, kesalehan. Itu kebutuhan roh. Tolong tingkatkan itu. Jangan tubuh diurusin. Yang berikut. Tolong ya kalau sudah mau habis tidak ada yang tahan, saya juga hantam terus ya. Haleluya. 27, 28 saya sudah mau selesai. Tenang, bertahan dalam kececakan. Haleluya.
27-28 jemaat lihat ayatnya bilang begini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ayat 28 yang menarik. 28 dia bilang begini, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Garis bawahi, melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan dari semula. Siapa itu? Herodes, Pontius Pilatus, suku-suku bangsa yang melawan Yesus. Ternyata mereka doa sambil meyakini bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk ketika Allah menempatkan atau mengizinkan orang-orang jahat yang menyakiti Yesus, itu juga ada dalam rencana Allah. Saudara percaya tidak? Ada orang maki di saudara di jalan atau berbuat jahat kepada kita, itu atas izin Allah. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan, dalam Kejadian 20 ayat 50. Oleh karena itu, doa kita harus percaya Tuhan, orang itu menyakiti hamba, tapi ini pasti atas izin Tuhan, dan hamba yakin ada kebaikan di balik peristiwa ini. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir, supaya jangan diulang di ibadah 3. Ibadah 3 mungkin saya khotbah lain lagi. Tolong ayat 29. Ya, 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ini doa model apa ini? Ini namanya doa tidak mementingkan diri. Mereka itu diancam loh. Berani beritakan Injil, saya hantam kau. Maka doa yang cari aman akan bunyi begini, Tuhan amankan kami jauh-jauh dari orang-orang ini. Tidak, Tuhan tambahkan keberanian. Anda bisa bayangkan itu. Tambahkan keberanian. 30 mereka bilang, tolong kasih mujizat. 31 itu mujizat terjadi. Saudara, dengan mereka memberitakan Injil, orang lain diselamatkan. Mereka tidak peduli apa yang terjadi dengan mereka. Itu namanya Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Kiranya khotbah sederhana ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kebenaran firman-Mu siang hari ini yang boleh kami dengar. Kami percaya lewat kebenaran-Mu, itu yang menegur, yang mengubahkan setiap kami. Untuk kami boleh kembali kepada perintah-perintah-Mu. Untuk kami boleh kembali kepada firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mel Atok Tuhan. Biarlah kasih anugerah, penyertaan, berkat, pengurapan Tuhan terus mengalir buat hamba-Mu bersama istri dan keluarga besar dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani-Mu Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau. Berkati kesehatannya, berkati penggembalaannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang tiba waktunya kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan dan siap untuk memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur, bersama-sama katakan amin.